Hello everyone, welcome to my YouTube channel Surya Citra Media SCMA. 4 jam view. Eh, ini porsinya adalah 248 saya buy. Eh, 248. Oke. Simpelnya alasannya karena dia sudah cross ya untuk trendline. Dan juga di support resist dia sudah juga break. Berbeda kalau kita pakai resist support ya jadi di sini ketika ada satu resist support dia break, kita harus selalu melihat potensi yang ada di sini, di mana di RSI ya, divergen atau tidak, kemudian divergen, kemudian naik ya. Setelah itu ternyata turun lagi, belum ada tanda-tanda break, walaupun di sini dia break. Mungkin mungkin saat itu ada false ada signal di sini untuk opsi break ya. Break daripada trendline kan dia jelas break ya. Nah, setelah itu dia tidak bisa break lagi di trendline ini, dia turun break di harga ini. Nah, sehingga akan bentuk satu fase lower low. Ya, di sini lower low, otomatis ada making another low, tetapi tidak diimbangi dengan penurunan di RSI. Ini yang jadi satu reason kenapa seperti ini ya. Jadi tidak ada dia memang lower low tapi tidak bisa tidak diimbangi dengan penurunan di RSI, sehingga uh, ini ini reason ketika sebenarnya bisa beli di harga ini juga, di harga berapa, kita 240 dia break di trendline ini, dia jelas break di trendline ini, cuman uh, hmm, signal yang terbarunya adalah di harga ini. Kemudian nah setelah ini dia low tapi tidak membentuk new low lagi ya, tidak bisa break di previous low-nya dia, sehingga ini reasonnya kan alasan kenapa SCMA bisa opsi buy di 248. Oke. Jadi hanya dengan melihat fase ini kita tidak melihat adanya bandarmologi dan lain sebagainya ya. Jadi semua yang kita lihat di sini adalah view berdasarkan indikator support resist dan juga trend line, serta dibantu oleh RSI di sini. Jadi ini yang menjadi satu dasar kenapa walaupun sekarang harga di 246, dia turun di 246, yes, tapi opsi buy sudah bisa di expectednya minimum target adalah di harga 304. Jadi nanti akan kita kita close posisi ketika di 304. Oke. Jadi ini menjadi satu ini aja. Oke, ini menjadi satu opsi, akan menjadi satu opsi untuk nanti close 304, jadi area untuk bisa di close. Kemudian saya cari yang saya mau melihat akses ya, akses Ace Hardware, AC Hardware, Indonesia TBK, tempo 4 jam. Nah, Ace Hardware ini yang perlu diketahui adalah, perhatikan yang di sini teman-teman. Nah, ini jadi satu good news ya. Good newsnya adalah dia sudah lower low. Oke, harga ini dia lower low tapi tidak diimbangi dengan penurunan di RSI. Ini yang jadi good news. Sehingga akses Ace Hardware ACES akan bisa jadi opsi buy nanti apabila dia sudah break trendline, dan nanti akan bentuk satu trendline baru. Expectednya seperti itu. Mungkin di sini dia bentuk trendline baru di seperti itu. Nah, nanti baru bisa buy lagi setelah signal breaknya dia rilis. Sementara karena dia belum, ya kita tunggu
Terus kalau misal saya mau beli gimana Bang? Bisa, kalau teman-teman ingin langsung bisa buy di harga Rp700 per lembar. Jadi karena secara teknikal ini memang ada engulf, tapi saya lebih kecenderungannya sepertinya sih dia belum tipis ya. Ini tipis sekali ya. Jadi memang expected-nya Ases ini at least-nya dia sorry, setidaknya nanti dia akan ABC dulu lah, at least ABC dulu sebentar. Nah, sebelum dia nanti continue low, mungkin di harga ini dia low. Wah, ada new low lagi, lower low lagi, tapi tidak diimbangi dengan penurunan di RSI. Nah, ini baru bisa nanti untuk opsi buy. Dan ada satu trendline mungkin di harga ini ya, seperti ini mungkin. Nah, nanti baru buy ketika price dia di sini, mungkin dia price break daripada trendline, yang baru bisa buy. Kalau mau nyicil buy ya bisa aja di harga Rp700 bisa dicil untuk opsi buy. Saya berikan harga yang murah saja. Ya, cari-cari harga yang sudah muncul menarik ya. Oke, coba kita ulas lagi setelah akses ya. Ini analisanya, kemudian kita coba sudah muncul. Menarik karena dia dalam beberapa hari dia turun berjilid-jilid. Nah, bener kan? Dalam beberapa hari Sido ini turun berjilid-jilid ya, dari harga ini 990 dia low. Memang analisa secara Elliott Wave dia akan ke 345 swing low. Nah, ada 5 swing di sini. Question is apakah ini sudah ending? Saya justru lebih expectednya bahwa ini akan starting point untuk lagi dia banting lagi. Jadi 4, kemudian di sini C sama dengan 4 untuk bisa low lagi. Baru nanti bisa opsi buy di harga low-nya dia punya. Ya, ini expectednya di Sido seperti itu. Jadi ABC naik ke bentuk ABC, mungkin akan nutup gap yang ada di sini, bisa jadi ini ada gap kan, bisa jadi ditutup seperti itu. Di 4-nya juga di C sebagai ending, jadi ABC-nya nanti mungkin 335 bisa 335, ada ini akan ada 5 swing up ya, secara nanti akan kita lihat secara 1 hour, tapi lebih ke penurunan. Jadi saya tidak akan mengambil buy di harga ini, tapi saya lebih expected dia akan lebih low lagi. Nanti akan lebih low lagi. Mungkin ngambil. Jadi question is, kalau ada yang sudah ngambil buy ini, di buy pertama ini di mana? Di bawah 855, di saran sampai 750 sudah ada yang ngambil buy misal. Nanti kita bisa buy lagi ketika dia price low, bentuk fase low, mungkin di harga ini. Jadi ini sementara masih belum kita dapatkan. 4 wave 4 ini sepertinya belum komplit ya, sehingga bisa jadi nanti dia akan dicobalah dikerek sedikit untuk naik, kemudian akan dibanting lagi ke wave 5. Ini saya lebih kecenderungannya seperti itu. Jadi lebih cenderung bahwa Sido ini akan kembali dibanting dalam akan dinaikkan dulu beberapa tinggi ya, kenaikan akan beberapa naik dulu sebentar, setelah itu dibanting. Kenapa? Alasannya kenapa? Reason paling mudahnya adalah ini loh. Ini RSI ini dia belum dapat ya. RSI-nya di sini dia belum dapat. Dia belum ada satu RSI untuk divergent, sehingga harus divergent karena dia sudah break di 161. Apakah harus divergent? Kalau secara teknikal secara teknikal Elliott Wave dia harus divergent. Konfirmasinya dia harus divergent, sehingga bentuk divergent ini dia harus lower low. Lower low-nya di mana? Lower low dari harga sebelumnya, atau anggap saja 745 sebagai dia punya harga low. Nah, expected-nya memang Sido akan semakin dibanting lagi, harus membentuk divergent. Nah, inilah reason-nya kenapa dia akan naik lagi, sehingga di sini akan RSI di harga ini dia akan sedikit naik ya, sedikit naik. Kemudian penurunan terjadi, kita tunggu aja nanti ketika dia turun tidak akan diimbangi oleh penurunan di RSI. Baru itulah saat-saat yang kita tunggu untuk bisa kembali akumulasi di
Sido muncul. Selama belum ada fase itu, kita hanya bisa menunggu sampai nanti bandarmologinya atau trader big playernya dia sampai selesai untuk menurunkan harga Sido. So far saat ini signal untuk itu belum ada, jadi kita hanya bisa menunggu. Nanti akan kita coba rilis terus karena di beberapa grup Sido ini menjadi satu bintang ya. Dalam artian bintang untuk penjelasan, untuk bintang untuk analisa, bintang untuk forecast dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu kita coba sih kita pakai Sido ini secara illustratif gimana sih. Nah, ternyata memang dari awal sudah saya jelaskan bahwa Sido akan ke 1 2 3 4 5 swing low. Sekali lagi swing low. Ya, turun. Setelah itu ya memang masih tertekan ya. Kenaikannya pun 3 swing nanti tidak akan jauh kok. 3 swingnya paling 920 mungkin bagus lah. Swing up-nya bisa 920 sudah bagus. Tapi setidaknya ketika swing up itu terjadi, itulah chance yang pertama kita untuk bisa akumulasi yang pertama. Chance-nya di situ. Begitu juga itu adalah chance bagi yang sudah punya harga barang di atas. Ya, untuk averaging. Yang sudah punya harga barang di atas bisa averaging dengan harga di harga ini. Di harga nanti setelah ada 3 swing up, entah itu IBC atau tapi saya lebih cenderung ke WXY. Sini WXY. Nah, itu. Kenaikannya nanti seperti itu. Ya minimal adalah 3 swing up minimal. Syukur-syukur bisa 5 lagi 5. Karena ini fase besarnya kan dia ABC di sini ya. Fase besarnya kan dia di sini ABC sehingga minimal adalah 3 swing up lah minimal. Have a nice day.